Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 201 101 010 040. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila dalam pandangan Islam. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, dan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, dan ras. Pancasila tidak hanya eksis, melainkan juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam. Bukan sebaliknya bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal digambarkan dengan sila pertama. Hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua. Sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Dalam sejarahnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi trisila yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi ekasila yang ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi ekasila yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk menyederhanakan, melainkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah saja, melainkan perlu juga mengetahui detail rukun iman lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadatain saja, melainkan juga perlu rukun Islam lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waldia Firdaus, NIM 2011 0101 0003. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi relasi agama dalam nilai-nilai Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum berbentuk. Artinya rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea 4 UUD 1945 sebenarnya merupakan relasi dari falsafah dan budaya bangsa. Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas oleh bangsa ini tentu memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat disimak dari masing-masing sila yang terdapat pada Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mempunyai arti Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Maksudnya ialah sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Semua agama termasuk Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan, tidak hidup sendiri-sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang artinya Pancasila dalam sila keempat ini selaras dengan apa yang telah digarisbawahi Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya maksudnya sila yang menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, aman, dan damai. Hal ini disebutkan. Sekian penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusran Hanafi, NIM 20110101010011. Saya di sini akan menerangkan tentang Pancasila dalam perspektif Islam dan hubungannya. Bangsa Indonesia patut berterima kasih kepada founding father-nya yang telah menyatukan kemajemukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak semua negara mampu melakukannya. Namun kini ada satu ancaman baru dengan pudarnya nasionalisme sebagian masyarakat Indonesia yang ingin merubah tatanan ideologi bangsa dengan menginginkan penerapan syariat Islam di tengah pluralisme beragama, bahkan dengan sistem khilafah. Mereka muncul untuk menegakkan syariat Islam dengan membawa simbol mayoritas dan lupa bahwa Indonesia ada juga karena agama lain. Sebagai bentuk perlawanan, akhirnya muncul dikotomi antara kelompok Islamis dan nasionalis. Memang pertarungan antara dua kelompok tersebut telah dimulai sejak masa kolonial, di mana pada tahun 1930 Soekarno versus Nasir telah berpolemik dengan masalah-masalah dasar perjuangan kemerdekaan dan tentang masa depan bangsa Indonesia. Keduanya adalah tokoh yang representasi mewakili kelompok nasionalis dan Islam. Meskipun demikian, kita mestinya tidak menjadikan sejarah pertentangan tersebut sebagai semangat pemberontakan terhadap Pancasila ataupun melawan nilai dari ajaran Islam, sebab mereka telah tuntas dalam satu kesepakatan dengan menjadikan Pancasila sebagai asas negara dengan rumusan yang sesuai, mengambil nilai dari ajaran-ajaran agama. Pada dasarnya, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan sebab keduanya bertujuan mewujudkan perdamaian di muka bumi. Untuk itu perlu ada rumusan dan diplomasi baru guna menjadikan keduanya sebagai ruh bangsa Indonesia. Indonesia yang dapat membentuk masyarakat, dapat berbangsa tanpa merasa berdosa kepada Tuhannya. Jadi, mengamalkan Pancasila adalah bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, dan mengamalkan Islam adalah bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa Indonesia. Sebaliknya, melanggar ketentuan Pancasila dapat melanggar nilai-nilai dari ajaran Islam, dan tidak melaksanakan Islam adalah pengkhianatan kepada Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Adawiyah, NIM 20110101010039. Saya di sini akan menyampaikan materi Pancasila dalam perspektif Islam, yaitu bagaimana sila Pancasila yang berkaitan dengan ketuhanan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Konsep ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan antara
Hubungan antara manusia dengan Tuhan terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Konsep ini sesuai dengan istilah hablum min al-annas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati, terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8-9. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang bernegara. Dalam konsep ini sesuai dengan istilah Uhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam, dan Uhuwah Insaniyah, persatuan sesama umat manusia. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep ini sesuai dengan istilah muzakkarah, perbedaan pendapat dan syura, musyawarah, terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini sesuai dengan istilah adil terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Materi selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap Daulah Khilafah Islam di NKRI. Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, Islam harus dijalankan secara kafah, yaitu menyeluruh total dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka memandang bahwa menegakkan syariat Islam tidak dapat ditunda-tunda lagi. Ia harus mutlak dan segera untuk diterapkan. Untuk itu, Hizbut Tahrir tidak mengenal adanya tadarruj, yaitu penahapan dalam proses penerapan syariat Islam dalam suatu wilayah muslim. Namun satu kesulitan terbesar yang akan dihadapi oleh konsep daulah Islamiyah adalah negara Indonesia yang majemuk, yang hidup di dalamnya berbagai ras, suku, bangsa, dan agama, sehingga ketika daulah Islamiyah benar-benar diterapkan dan konsekuensinya adalah aturan dan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis pun diaplikasikan. Maka yang terjadi adalah tabrakan dan benturan pemahaman antara Islam dengan agama-agama lain, yang mana hal ini akan semakin memicu permasalahan yang semakin besar. Hal ini selaras dengan apa yang tercermin dalam sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi core dari semua sila Pancasila lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diterapkan dengan dilandasi oleh sila pertama. Sila persatuan Indonesia harus dilaksanakan atas dasar sila pertama. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga dilandasi oleh sila pertama. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun demikian. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.